sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, ya. Tetapi dalam hal ini, saudara, jangan gunakan waktu dunia ini, karena waktu dunia ini waktu yang terbatas. Firman Tuhan katakan 70-80, saudara harus meninggalkan dunia ini, ya. Saudara harus pesan tiket dari sekarang. Amin. Amin. Saudara, tiket ini tiket ketika saudara percaya kepada Kristus, maka saudara memiliki tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Saudara, kalau pohon itu tidak mengalami pertumbuhan, tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, dipotong, dibersihkannya. Kalau tidak menghasilkan buah lagi, maka dia akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Saudara dan saya, kalau dari hari ke hari, kalau tidak mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, maka saudara akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Malam ini anak 42 tahun di hadapan Tuhan itu, kalau mau bilang masih, karena baru 1 tahun lebih ya dalam Tuhan. Ya. Kalau pohon itu lebih dekat akarnya ke batang mata air, firman Tuhan itu katakan bahwa dia berbuah pada musimnya. Ya. Yeremia 17 ayat 7 itu dia berbuah pada musimnya. Kalau dia tidak berbuah, berarti kemungkinan besar pohon itu jauh dari batang mata air, dari sumbernya yang sesungguhnya. Jadi saudara, segala sesuatu ada masanya. Ketika saudara mau bertumbuh, kenal Tuhan secara pribadi, maka saudara harus lebih bangun hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kehidupan saudara dari hari ke hari, saudara akan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di langit ada waktunya. Tadi orang ada di sana, saat ini orang ada di sini. Sebentar orang akan balik lagi, besok orang akan kerja lagi, Bapak Ibu. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara-saudara, segala sesuatu terukur setiap hari. Kata firman Tuhan, hitunglah hari-harimu supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Ya, maka tadi saya tangkap Tuhan mau situasi seperti ini, orang belajar untuk apa yang Tuhan mau. Amin. Harus ada namanya koram deo di dalam hidup saudara dan saya, sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang memang benar-benar mengerti apa maksud dan rencana Tuhan atas hidup saudara. Demikianlah mungkin yang berulang tahun, yang ke-42 tahun, ya bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara umur yang bertambah, tetapi secara rohani Tuhan mau dia bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, bisa berusaha payah, bisa berusaha, bisa kerja apapun, tapi selalu ingat Tuhan, karena ada masanya di kolong langit ini. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, segala sesuatu itu terbatas. Maka saudara, kadang orang mau menghadapi situasi ini, sakit penyakit, orang hadapi apa lagi, ekonomi yang semakin buruk hari-hari ini, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus itu bukan menjadi penghalang, karena dari hari ke hari bukan turun tetapi naik. Amin. Ya, dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Maka saudara harus pegang firman Tuhan setiap saat, sehingga kehidupan saudara dan saya mengalami pembaruan hidup, kata firman Tuhan. Ya, dari hari ke hari mengalami pembaruan hidup. Dulu Ungke lahir, ya, sekarang dia lahir lagi di tanggal ini, tapi sudah berumur 42 tahun, ya, dan dia juga sudah lahir di dalam Tuhan. Kalau ukuran bayi dia baru 1 tahun, ya, tidak masalah. Misalnya kadang dia juga menangis, ya, secara rohani, ya, itu biasa, ya.
Karena dari ukuran waktu, saudara, dia masih mengalami pertumbuhan, ya, masih membutuhkan susu, kata firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mau mengalami pertumbuhan, maka saudara harus butuh makanannya dari Tuhan. Amin. Amin. Kehidupan Ungke secara persekutuan, ya, persekutuan dengan Tuhan, dengan firman, dan persekutuan dengan sesama orang beriman 1 tahun lebih ya. Iya. 1 tahun lebih ya. Biarlah dia mengalami itu, terus mengalami. Dan selalu saya bilang begini, 5-10 tahun saudara ukur kerohanian saudara. Yang penting saudara terus cari Tuhan. Amin. Ya, kehidupan kita bukan hanya begitu-begitu saja, tetapi mengalami ada namanya peningkatan. Ya, mungkin hari ini saudara baru memiliki rumah, ya esok memiliki motor. Kalau itu cita-cita. Nah, ya, esok kalau misalnya dia memiliki motor, setelah itu dia pikir lagi, kayaknya motor ini kurang, ambil lagi. Selalu ada peningkatan saudara. Hari ini mungkin saudara lihat anak-anakmu masih kecil, ya, ini masih kecil. Esok dia si cewek-cewek. Tanpa sadar saudara lihat di kaca, wah saudara ubanan, ya, rambut putih, ya. Artinya bahwa saudara segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Demikianlah iman, percaya saudara kepada Tuhan seharusnya mengalami pertumbuhan. Amin. Amin. Ungke harus mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau dulu masih anti mungkin, oke, mari coba terompi ibadah, ya. Tapi hari ini, toh, mari coba terompi ibadah. Amin. Sebaliknya dia mengajak, artinya bahwa dia mengalami Pertumbuhan. ya. Saudara dan saya, kalau di dalam Tuhan harus mengalami pertumbuhan. Kalau tidak, firman Tuhan katakan pasti orang akan mengalami namanya pembersihan, ya, kemurnian. Oke, sebelum tiup lilin, berdoa dulu. Wow. Spesial. Narkisa kasi ang narake. Narako. Ini Ili punya satu. Jangan ito Satu sukacita, happy birthday my husband. Wes, tepuk tangan dulu untuk. Iya, sukacita hari ini Dari ya. Hati kehidupannya. Engkau ada di setiap lini kehidupannya, Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa, bukan hanya secara umur dia bertambah, tetapi biarlah dia terus mengenal Engkau secara pribadi. Dia lebih mengerti ya Tuhan. Kau tahu hatinya, hatimu Tuhan turun atas hidupnya. Dalam nama Yesus, Kau berkati studinya, Kau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah ini. Engkau terus menggendong kemanapun dia pergi Tuhan. Tuhan Engkau sertai dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ngalir kuasa, ngalir berkati studi. 4, 3, 2, 1. Dari sini kita Happy birthday to you.
Happy birthday. Hallelujah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oh. Kembali lagi. Thank you.